Kita sekarang ini tentang 10 hukum Tuhan. 10 perintah Tuhan. The Ten Commandment. The Tien Geboden. Ya, dalam bahasa Belanda. Tien Geboden, bahasa Jermannya. Saudara, sebelum kita mempelajari tentang 10 hukum Tuhan ini, saya memberikan pendahuluan dulu kepada semua saudara. Ya, apa pendahuluannya? Nah, ini penting sekali untuk kita melihat pendahuluan ini ya. Yang pertama, pernahkah saudara bertanya, kenapa kepada binatang? Aduh maaf ini, kalau saya mulai kok dengan yang gak enak dengan binatang. Ya, mengapa kepada binatang Tuhan tidak pernah memberikan hukum, peraturan, undang-undang? Pada binatang tidak pernah. Nah, itu yang kita harus belajar. Mereka yang tidak pernah bisa baca dan tidak bisa menulis, mereka yang tidak punya undang-undang dan peraturan, ternyata, maafkan saya, binatang itu jauh lebih menurut dan taat kepada Tuhan dibanding kita. Nah, saya harap dengan pengertian ini berarti pertanyaan pertama terjawab. Mengapa Yahweh Tuhan harus memberi kerangka hukum suatu kalau orang bangun rumah ada tiang-tiangnya, ada kerangkanya, besi-besinya apa itu? Kenapa Bapa harus memberikan kepada kita manusia 10 perintah ini sebagai fondasi, sebagai dasar? Kalau orang buat kue, saudara-saudara yang buat kue ada biangnya kue itu ya, kecil, tapi begitu diaduk dengan adonan lain, kuenya itu tetap adonan itu mengembang. Nah, 10 hukum ini seperti itu. Nah, kenapa manusia yang diberi, padahal binatang tidak? Nah, kita tahu jawabannya karena yang namanya manusia itu susah diatur. Betul enggak? Ini fakta. Kita ini pemberontak. Kita ini maunya sendiri. Serius. Tuhan itu betul-betul kagum. Kalau dia lihat binatang yang gak bisa baca tulis, yang gak sekolah, tapi nurut. Maka itu saudara, dalam hidup ini kita menemukan sebuah fakta. Manusia yang bisa melawan Tuhan dan berkata tidak kepada Tuhan. Binatang tidak pernah melawan dan berkata tidak pada Tuhan. Yang kedua, saudara, ini sejarah. Ya, ini sejarah. Dan ini fakta yang luar biasa. Yang saudara dan saya harus tahu. Saya ulangi ya, harus tahu. Apa itu? Akar segala hukum. Kan kita punya istilah, punya 2 jenis hukum. Hukum pidana dan hukum perdata. Pidana bicara kriminalitas, kejahatan-kejahatan yang fatal. Perdata itu istilahnya ya, kalau saya salah saya minta maaf. Ya, urusan-urusan yang biasa terjadi sesama kita, maafkan saya. Nah, semua akar dari hukum di dunia ini, ya, lagi sekali, semua akar dari segala hukum yang dipakai oleh seluruh manusia di dunia dan negara-negara mana saja, ini sejarah dan ini fakta.
yaitu berasal dari 10 perintah Tuhan, 10 hukum Yahweh yang sedang kita pelajari saat ini. Dengan kata lain, sebelum Musa menuliskan 10 perintah ini, maka dunia ini memakai sistem hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Siapa kuat, dia menang. Itu hukum rimba. Nah, saudara, maka itu dalam hidup kita, nggak ada yang bisa membantah, nggak ada yang bisa menyangkal bahwa Musa adalah orang pertama di dunia yang menerima hukum yang luar biasa ini. Maka itu Musa disebut the lawgiver. Bahasa Inggrisnya manusia yang memberi hukum. Lawgiver, pemberi. Nah, 3 agama besar di dunia yang pakai istilah agama samawi. Artinya agama yang Tuhannya cuma satu. Yahudi, Kristen Katolik, dan Islam. Nah, 3 agama besar ini, saudara, sangat mempercayai Musa. Karena kisah hidup Musa ada di 3 kitab suci ini. Wih, ini luar biasa. Nah, ini hal yang kedua. Musa itu manusia pertama di dunia yang menerima 10 hukum. Akar dari semua hukum yang ada di dunia ini. Termasuk hukum masalah tanah, masalah perpajakan, hukum hak-hak asasi manusia, hukum kesehatan, hukum politik, hukum negara, hukum semua, pokoknya sumbernya itu pasti Musa. Maka itu kalau ada orang kuliah hukum, fakultas hukum, maka nama Musa yang paling banyak disebut karena memang Musa itu orang pertama. Nah, itu ada di kitab Keluaran. Pasal yang ke-20. Nanti kalau sempat kita akan lihat. Jelas ya? Jadi, kenapa hanya manusia yang terima hukum, binatang tidak? Ya karena kita bandel, kita keras kepala. Yang kedua, 10 hukum ini adalah akar dari segala hukum yang ada di dunia ini. Maka itu mulai hari ini kita betul-betul harus mengerti. Nah, maka itu kalau saudara baca 5 kitab yang pertama, Kejadian sampai Ulangan, itu 5 kitab yang pertama. Saudara, itulah kitab hukum Musa. Karena di 5 kitab itulah bersumber segala peraturan yang dipakai oleh seluruh manusia di dunia sampai hari ini. Maka itu seandainya 5 kitab Taurat Musa itu diikuti dalam sistem kenegaraan, sistem bernegara, wow, maka dunia ini pasti aman. Dunia ini pasti damai. Dunia ini pasti mengalami sukacita yang luar biasa. Oh, terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan yang luar biasa ini. Nah, pertanyaan ketiga. Yang namanya manusia. Ayo kita jawab ya. Saya minta saudara menjawab. Yang namanya manusia ini. Suka nggak sih diberi peraturan? Diberi hukum? Diberi batasan-batasan dalam hidup? Suka nggak sih? Yang namanya manusia secara umum? Apa jawaban saudara? Ayo nulis yang di Zoom, di IG, di FB. Suka nggak sih manusia? Nggak suka.
Terima kasih, anak saya dari Lembang. Nggak suka dari Singapura. Puji Tuhan, nggak suka. Tidak suka, ya saya nggak tahu Yuditan ini siapa. Tidak, itulah manusia. Mengapa manusia tidak suka, tidak mau? Karena manusia ingin bebas. Betul? Tidak. Karena dari kecil sudah ada jiwa pemberontak. Betul? Tidak suka. Ya, sudah jawab. Tidak suka. Ya, karena kita punya kehendak bebas. Ingin bebas. Betul? Saudara, nah bayangkan. Diberi hukum saja. Yang namanya manusia itu masih karepe dewe. Maunya sendiri. Apalagi nggak diberi peraturan. Maka itu penting. Puji Tuhan dari Frankfurt sudah hadir. Maka itu penting saudara. Hidup ini ikuti peraturan. Nah, sudah ciri karakter dasar manusia ini. Enggak suka diberi hukum dan peraturan. Ternyata ada tambahan lagi. Iya, ada tambahan lagi. Kutentak. Ya, asunta. Apa tambahannya? Sudah enggak suka hukum. Enggak mau diatur. Maunya sendiri. Tidak pernah taat. Wih, ini yang kita harus perhatikan. Betul. Hukum manusia aja, hukum alam aja dilanggar. Itulah sikap dasar kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada ilustrasi yang bagus yang saya pernah baca. Saya nggak tahu siapa yang menulis. Begini, kalau manusia itu nggak dikasih batasan. Misalnya, ada satu keluarga ingin main-main ke kebun binatang. Apa yang terjadi kalau di kandang-kandang binatang itu nggak ada pagar atau batasan yang memisahkan antara binatang-binatang, apalagi binatang buas, dengan pengunjung kebun binatang? Ya jawabannya tahu sendiri. Nah seperti itu kalau manusia tidak diberi hukum. Lagi sekali. Diberi hukum aja dilanggar maunya sendiri. Apalagi yang nggak dapat hukum. Ya, ada istilah para orang jahat hukum diadakan untuk dilanggar. Nah, itu orang yang tipenya pemberontak. Jadi saudara, hari ini kita belajar. Kenapa Papa memberikan 10 perintahnya sebagai dasar dari semua hukum yang ada di seluruh dunia ini. Mari kita baca ayat yang pertama. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ya, saya lihat. Galatia pasal 5. Ayat yang pertama mulai. Ya, Galatia 5 mulai ayat pertama. Judulnya kemerdekaan Kristen. Wih, mendengar kata merdeka, jangan diartikan kita bebas dari semua berbuat apa saja boleh. Salah. Justru itu bukan kemerdekaan. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Ya, coba berapa terjemahan yang lain? Nanti kita lihat. Galatia 5. Demi kemerdekaan Kristus telah membebaskan kita. Nah, ini yang kita mau pelajari. Ini kan bertolak belakang. Ini kan kontroversi. Loh, ini kan beda. Demi kemerdekaan, berarti kita harus merdeka.
Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kenapa? Pelan-pelan. Secara umum, ini anak-anak muda ya, nggak suka. Ya, maka itu tidak sedikit orang-orang muda berkata, jangan ikut agama. Semua agama itu membelenggu hidup kita orang-orang muda. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Maka konsep orang-orang muda ingin bebas. Nggak diatur oleh apapun juga. Tapi tolong, puji Tuhan kalau ada anak muda ikut belajar sekarang. Dan kita orang tua harus punya tugas meyakinkan anak-anak kita dengan kalimat ini, demi kemerdekaan. Ya, demi kemerdekaan kita, Kristus telah membebaskan kita. Pelan-pelan ya. Apakah betul kalau anak-anak muda itu tidak mau diatur, ingin bebas, maka itu mereka nggak suka hukum Tuhan atau hukum agama, mereka tidak suka. Renungkan, apakah betul mereka itu bebas? Ternyata tidak. Contoh, lakukan apa saja. Mau berzina, lakukan. Mau berjudi, lakukan. Mau mabok dengan alkohol, melakukan. Narkoba, lakukan. Mencuri, sebutlah macam-macam dosa. Tanya pada anak-anak muda. Apa ada satu perbuatan dosa kalau dilakukan pertama kali? Ini pertanyaan penting anak-anak muda. Apakah mungkin satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak muda, mereka tidak melakukannya untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, ke-20 kali? Ngerti nggak pertanyaan ini? Bebas. Itu kata-kata yang salah. Ternyata semua dosa, kalau sekali kita lakukan, dia nggak mau berhenti. Akan ada yang kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-30, dan seterusnya. Wih, ngeri sekali. Maka itu Roma 6 ayat 23. Betul, ada komen di Facebook. Betul, pasti diulang dosanya. Roma 6 ayat 23. Ini loh akhirnya saudara, yang dikatakan bebas, nggak usah diatur. Boleh semuanya, silakan. Perhatikan ini. Sebab upah dosa ialah maut, mati. Oke. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kata karunia, nah bersyukur di Zoom kita, di kelompok kita ini ada Pak Andreas. Ya, Pak Andreas ini orang yang hati dan hidupnya 100% untuk ngurus saudara-saudara kita yang dalam penjara. Khususnya yang diperlakukan tidak adil dan mengalami fitnaan. Luar biasa, berapa tahun yang lalu gempar di Indonesia, ada seorang anak dari Nias. Ini urusan jual beli burung, ya. Nggak tahu bagaimana ada penjahat yang menjebak anak ini. Bahasa Indonesia sulit, sekolah nggak selesai karena dari keluarga miskin. Saudara, tahu-tahu anak ini diumpankan. Dia pelaku pembunuhan itu gara-gara urusan jual beli burung. Anak ini bingung. Nah, lebih kejamnya lagi,
pelaku kejahatannya nggak tahu, ngeri. Bisa memalsukan akte lahir anak ini. Lahirnya dituakan berapa tahun. Sehingga waktu kejadian itu anak ini masih umur di bawah umur, masih anak-anak. Belum 16 kalau tidak salah. Tapi dalam kejahatan itu dikirimkan palsu. Nah, saya masih ingat itu perjuangan Pak Andreas. Saya sempat ketemu anak itu di Nusa Kambangan. Waktu itu masih belum ada kepastian hukum. Tapi pas saya ketemu di Nusa Kambangan itu bersama Pak Andreas bilang, Pak Daniel ada bukti. Apa buktinya? Itu loh hebatnya Tuhan. Salah seorang pengacara anak ini dapat hikmat dari Roh Kudus. Ada bukti enggak? Anak ini lahirnya yang asli itu tahun berapa? Ya sulit cari bukti. Kok orang miskin nggak punya data apa-apa. Tiba-tiba klik. Nah ini Roh Kudus bekerja. Karena dia orang Kristen, pasti ada data baptisan di gereja itu. Lalu nggak tahu bagaimana pengacara ini saudara. Cari gereja anak ini. Hebat Tuhan, ada datanya. Dia dibaptis tanggal berapa, tahun berapa. Dan di situ ada tulisan. Dia sesungguhnya lahir itu tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Wih, dengan perjuangan Pak Andreas itu. Anak ini bebas dari hukuman mati. Vonisnya hukuman mati loh, saudara, kejam sekali. Wih, ini hebat sekali. Kalau ada yang ingin kenal Pak Andreas, nanti saya beri, saudara, japri saya. Nomor Pak Andreas akan diberi karena di IG dan di Zoom kalau bisa bantu nulis nomor Pak Andreas, silakan ditaruhkannya di IG dan di FB ini. Nah, itu salah satu contoh bagaimana jahatnya manusia itu. Ya, saya ulangi lagi. Karena dosa itu nikmat, maka begitu satu kali kita melakukan dosa, rasanya mustahil berhenti hanya satu kali. Biasanya ada kelanjutan. Nah, maka itu sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak muda. Mana yang kamu katakan bebas? Kalau kamu nggak mau diatur oleh hukum, justru kamu terjerat. Reza, assalamualaikum. Ini anak saya dari Lahat gabung. Ya di Facebook. Papa senang kamu gabung. Oke, tadi kamu diskusi dengan Papa. Kamu mau usaha kecil-kecilan. Nanti Reza, Papa kontak kamu. Namanya Muhammad Agung Reza Saputra. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Untuk menyatakan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Maka itu kalau ada satu dosa, justru orang itu pasti dalam tanda kutip akan terus melakukan lagi. Nah, saya tanya. Sekali alkohol, nikmat, akhirnya terikat dengan kemabukan. Hancur hidup. Sekali narkoba, nggak akan lepas. Sekali jatuh dalam perzinahan, perjudian, dan jenis-jenis dosa yang lain. Justru malah mengikat. Tidak bisa merdeka. Terbelenggu. Termasuk rokok. Mengikat. Maka itu Roma 6 ayat 23 tadi jelas. Upah dosa itu maut. Artinya ujung dari dosa adalah maut. Wih, ngeri sekali. Oke, terima kasih. Terjemahan yang lain. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, saya katakan tentang Pak Andreas tadi, kata karunia
kata anugerah yang dari bahasa Inggrisnya grace, bahasa Yunaninya gratia, itu jadi bahasa hukum di Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, hanya satu orang yang pangkatnya presiden itu yang berhak memberi grasi. Hebat ya? Jadi bahasa hukum Indonesia, grasi. Artinya kalau ada terpidana mati, seperti anak Nias tadi yang saya ceritakan, mengajukan grasi kepada presiden. Kalau presiden punya kemurahan membebaskan orang itu, maka orang itu bebas dari hukuman mati. Nah, grasi itulah yang dari bahasa surga, bahasa Alkitab, gratia, grace bahasa Inggrisnya. Hebat bukan? Nah, itu kemerdekaan di dalam Kristus. Sehingga kita tidak perlu lagi dihukum. Jelas ya? Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Lihat hukum ini. Terima kasih Bapak. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang. Kapan? Sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lihat berapa terjemahan. Loh kok enak? Mengapa saudara dan saya manusia berdosa ini, tapi yang hidup di dalam Kristus Yesus itu gak ada hukuman? Karena Tuhan Yesus yang dihukum ganti kita. Otomatis kita yang bebas. Terjemahan yang lain. Karena itu AYT. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Yesus Kristus. BIS. Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. MILT. Oleh karena itu, ya, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Isa Al-Masih. Baik, saya bacakan terjemahan Indonesia apa IMB, saya kok lupa. Indonesia, ya oke. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan, tapi menurut roh. Oh, terima kasih Kak. Indonesia Modern Bible. Nah, ini yang namanya merdeka. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi hukuman. Puji Tuhan. Jadi tolong ya anak-anak muda, jangan saudara merasa, weh, kalau nggak ada peraturan itu hidup ini bebas. Tidak. Justru orang itu nggak akan bebas karena dibelenggu. Dosa itu mengikat dan orang akan terus melakukannya. Oke, sekarang kita lihat dengan cepat 10 hukum ini. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Ya, secara ringkas. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Yang pertama, Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Tuhan lain, dewa lain, penguasa lain di hadapanku. Jangan ada. Ya.
Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Wih, lengkap sekali. Oke. Ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya, ya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Yang berikut, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, hukum yang keberapa ini tadi? Keempat nggak salah atau ketiga ya? Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi nama Tuhan jangan sembarangan disebut. Nggak bisa. Dikuduskanlah namamu. Saudara, ini hukum yang luar biasa. Jadi bukan, nggak boleh. Nah, ini maaf. Ini terjemahan yang salah, tafsiran yang salah buat orang Yahudi. Maka itu nama Papa Yahweh mereka nggak berani sebut. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah dikuduskanlah namamu. Karena kita anak-anaknya, maka kemanapun kita pergi, kita membawa nama Papa kita. Seperti tradisi, hampir semua keluarga di Asia pasti punya tradisi ini. Ketika anak-anak mau merantau, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya menuju ke tempat yang lain, saudara, maka Papa pasti berpesan, orang tua berpesan, mamanya juga. Hati-hati ya, pergi kemanapun juga, jaga nama baik bapakmu. Ingat gak pesan orang tua? Dan itu wajar, jaga nama baik papamu. Kemanapun kamu pergi. Nah, ini hukum itu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Harus ada perhentian, istirahat, naikkan. Ya, oke ya. Terus. Mana tadi? Ya. Ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anak-anakmu laki-laki seterusnya, ya. Atau perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab nama hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah saudara, 4 hukum yang pertama itu adalah hukum manusia terhadap Tuhan. Ya, manusia terhadap Tuhan. Tapi mulai hukum kelima sampai ke-10 itu untuk manusia dengan sesama manusia. Ini pembagiannya. Ya, makasih bagus. Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat itu hubungan manusia dengan Bapa di surga. Hukum kelima dan seterusnya hukum untuk sesama termasuk keluarga. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Dimulai dari keluarga dulu. Anak-anak, hormati orang tua. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri.
Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan orang Jawa bilang adu-adu, jual mulut, mencelakakan orang lain dengan perkataan kita. Jahat sekali. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nggak boleh iri hati. Nah saudara, sederhana ya sebetulnya. Hanya 10. Lihat, 10 itu kan nggak banyak seharusnya. Tapi dari yang 10 ini, dunia itu bisa aman kalau semua manusia mentaatinya. Hebat sekali Papa kita itu. Maka itu saudara, penting sekali untuk hidup kita mentaati hukum-hukum ini. Wah, kalau kita mentaatinya, hidup ini luar biasa. Hidup ini bahagia. Hidup ini menyenangkan. Oke, jadi 4 hukum yang pertama itu untuk manusia dengan Tuhan. Lalu 6 hukum yang berikut itu untuk sesama manusia. Jadi kita harus mentaati 100% hukum ini dengan konsep pikiran yang sederhana sekali. Supaya apa saja yang kita kerjakan itu menghasilkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hebat ya Papa kita di surga. Maka itu saudara, tidak ada cara lain. Perhatikan, tidak ada cara lain untuk hidup ini bahagia, untuk hidup itu senang, untuk hidup itu gembira, untuk hidup itu ringan, untuk hidup itu bisa menikmati yang baik. Cuma satu cara ini. Taati peraturan Tuhan yang tertulis ini. Maka kalau kita mentaati, hidup ini sangat-sangat bahagia sekali. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ada komen di Facebook. Tuhan memberi 10 hukum untuk manusia. Tetapi banyak yang jadi pemberontak dan kejam kepada sesama. Yang ada mementingkan diri sendiri. Tidak menghiraukan hukum lagi, maunya bebas. Hingga dosa mengintip mereka. Orang mengira jalan itu lurus tapi ujungnya maut. Kalau tidak mentaati hukum Tuhan. Betul. Maka itu upah dosa itu maut. Hati-hati. Ya, jadi sekali melakukan dosa. Biasanya setan, kalau saya pakai bahasa manusia, biasanya setan nggak akan melepaskan orang itu. Contohnya narkoba, saudara. Mengapa pertama diberi gratis? Supaya orang itu kecanduan. Dan akhirnya nggak gratis lagi, tapi bayar. Dan terikat. Berbahaya sekali kalau kita tidak mentaati hukum itu. Jelas? Kita lanjutkan. Ya, masih kitab Keluaran. Ya, masih kitab Keluaran. Pasal yang ke-20, ya. Ayat yang ke-25. Nah, ini nyimpang sedikit. Maka itu kita harus tahu hukum Papa kita. Ayat 25. Tetapi, jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, ya, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Nah, coba
An lihat ayat yang ke-22. Tapi satu terjemahan dulu ya. Saudara, ini loh. Setelah Papa memberi 10 perintah itu, ternyata ada tulisan ini. Ayat 22-an, sudah betul tadi. Nah, perhatikan ayat 22. Judulnya yang punya Alkitab. Kira-kira dalam bahasa Inggris ada judulnya enggak ya? Ini menarik, saudara. Peraturan tentang kebaktian. Bicara, ini kalau pakai bahasa agama, liturgi, ritual, keagamaan. Ada enggak yang Alkitab terjemahan lain, lalu tulisan di atasnya ini apa? Judul perikop ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Ada yang lain yang ketemu judulnya? Saya tidak bawa Alkitab terjemahan yang lain. Kenapa kita harus periksa ini? Ini terjemahan apa ini bahasa Inggris? Apa ya? Saya bacanya gimana ini? Dekalog? Oke, saya nggak tahu. Dari kata apa? 10 peraturan? Oh, ini bukan ayat 22-nya, ayat 22. Sebentar, nah itu dia. Oh, di altar. Ya, altar. Ya. Oke, ada terjemahan lain lagi? Ya, kita ngertilah kalau altar artinya hubungan dengan Tuhan. Tata cara ibadah. Oh, nggak ada lagi ya? Oke. Kenapa kita harus pelajari ini, saudara? Setelah 10 hukum itu diberikan, ternyata Papa mulai memberikan peraturan. Nah, sebetulnya ini bukan tentang tata cara ibadah. Tidak. Peraturan tentang mesbah. Versi apa itu, Eka? Maaf. Sebentar. Oh, versi BEMK tentang mesbah. Oke lah. Ya. Jadi begini, dengarkan. Jadi setelah Papa memberi 10 peraturan itu, lalu Papa itu menulis bahasa Indonesia masa kini, ya sebentar ya, apa? Oh, bahasa Indonesia masih ini kok sama ya. Jadi Papa itu memberikan cara bagaimana kita hidup dengan Dia. Nah, sayangnya di dalam agama ini jadi liturgi, ini jadi ritual yang baku. Oh, makasih Syuman. Indonesia masa kini judulnya Peraturan tentang Kesusilaan dan Ibadat. Oke, terima kasih. Cukup ya, sekarang kita lanjut. Ayat 25 itu menarik. Ayat 25 berapa terjemahan tadian? Ya, masih dalam konteks peraturan kebaktian. Ya, menariknya apa? Saya baca terjemahan AYT. Tadi terjemahan baru sudah. Jika kamu membuat sebuah mesbah batu bagiku, jangan kamu membangunnya dari batu yang dipahat. Sebab jika kamu mengangkat peralatanmu atasnya, kamu sudah mencemarkan batu itu. Terjemahan lama. Maka jikalau kamu hendak memperbuatkan daku sebuah mesbah daripada batu, jangan kamu perbuat daripada batu pahat. Jikalau kiranya kamu mengangkat pahatmu di atasnya, maka telah kamu menajiskan dia. BIS. Kalau kamu membuat bagiku sebuah mesbah dari batu, jangan membuatnya dari batu pahatan. Sebab jika kamu memakai pahat untuk membelah batu, mesbah itu tidak boleh lagi dipakai untukku. Jadi Tuhan gak mau ada alat buatan manusia. MILT. Ya. Dan jika engkau membuat mesbah batu bagiku, janganlah membangunnya dari batu pahat. Pada saat engkau mengayunkan peralatan pada batu itu, engkau mencemarinya.
semuanya sama. Saudara, justru saya menemukan sehebat apa orang melakukan 10 hukum ini. Tetapi kalau hidupnya terhadap Tuhan itu monoton, hidupnya itu selalu sama, maka Tuhan gak berkenan. Mari kita lihat ayat 25 ini. Saya mendapat rahasia ini bulan Juli tahun 81. Wih, luar biasa. Roh Kudus mewahyukan ini. Ibadah, ya, peraturan ibadah yang Tuhan tulis. Maka mezbah batu, itu pusat daripada ibadah itu sendiri. Saya ulangi, maka mezbah itu adalah pusat dari ibadah itu. Artinya, sehebat apa sebuah ibadah, semegah apa, semewah apa. Tapi kalau nggak ada mezbah batu, mezbah korban, maka ibadah itu tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Tuhan. Nah, mezbah itulah hidup kita sendiri yang harus dikorbankan. Wih, luar biasa ini saudara. Nah, papa nggak mau pakai batu pahat. Kenapa? Nah, itu keseragaman. Terima kasih bagus nulis di Facebook. Ya, Bapak tidak suka keseragaman, maunya kesatuan. Betul, kita pernah belajar beberapa bulan yang lalu. Dia suka unity, tapi nggak suka uniformity, uniform, seragam. Dia nggak suka. Batu pahat itu bagus, rapi, enak dipandang, ya, karena pahat. Tapi ternyata papa tidak suka. Maka itu begini, kalau toh kita tahu peraturan hukum Tuhan, tapi saudara cara melakukannya kaku, ya, nggak fleksibel, maka itu bukan kesukaan Tuhan dalam hidup ini. Wih, ini luar biasa saudara. Pelan-pelan ya, saya minta saudara mencerna karena ini agak berat. Masih ada nggak orang bertanya kepada saudara? Atau mungkin saudara juga pernah bertanya, kenapa ya sepertinya papa kita di perjanjian lama itu beda dengan papa kita di perjanjian baru. Sebab di perjanjian lama salah hukum. Jangan, tidak boleh, harus. Itu perjanjian lama. Nah, itu 10 hukum kalau dipakai kaku dalam peraturan yang ditambah-tambahi oleh manusia, maka hukum itu jadi patah, nggak lentur, ya, nggak fleksibel. Nah, apakah Tuhan kita beda yang perjanjian lama dan perjanjian baru? Tidak. Terima kasih Pak Filipus, sangat dalam sekali. Hukum papa itu fleksibel, nggak kaku, saudara. Wih, ini luar biasa. Maka itu papa mama, kepada anak-anak kita pun, kita harus punya hikmat. Nah, contoh begini ya sebelum kita melihat ayat ini. Saudara punya 5 anak atau 3 anak. Kalau 2 agak sulit membedakannya. Karena kalau 2 ya anak pertama, anak kedua. Tapi kalau 3 dan seterusnya itu beda. Saya tanya, sebagai orang tua, anak-anak kita buat peraturan hukum yang sama atau beda masing-masing anak itu? Jawabannya pasti beda. Misalnya, peraturan untuk anak pertama, wih bagus, anak pertama kita hasilnya luar biasa. Tapi percaya, peraturan untuk anak pertama, kalau kita pakai untuk anak kedua, belum tentu jadi bagus.
Nah, itu artinya fleksibel. Tidak kaku. Jangan dibuat dari batu pahat. Jangan. Terus gimana ngelihatnya? Nah, ada satu ayat di Perjanjian Baru yang merupakan jembatan antara Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan di Perjanjian Baru. Sekarang kita buka. Langsung berapa terjemahan? 1 Korintus 6 ayat 12. Woi, Papa kita itu luar biasa. Maka itu walaupun kita tahu hukum, jangan kaku. Jangan. Ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Beda-beda Zakaria, betul. Ini anak saya dari Makassar. Beda. 1 Korintus 6 ayat 12. Judulnya coba saya enggak usah dibuka. Saya lihat judulnya di Alkitab saya. Karena judulnya itu penting juga kita pelajari. 6 ayat 12. Oh, maaf, nasihat terhadap percabulan kurang kuat. Oke, sekarang ayat 12. Langsung 5 terjemahan Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. AYT. Semua hal diperbolehkan bagiku. Nah, bingung bukan? Mengapa di Perjanjian Lama? Jangan. Tidak boleh. Harus. Tiba-tiba Perjanjian Baru. Semua hal diperbolehkan bagiku. Tetapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Ingat tadi Galatia 5. Kemerdekaan jangan disalahgunakan. Maka kita akan rusak. Oke, sebentar. Ini Eka memberikan tulis judulnya sebentar. BMK judulnya pakailah tubuhmu untuk mempermuliakan Tuhan. Baik, saya baca terus. BIS. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu. Tapi bagi saya, tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. MILT. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Ya, semuanya sama. Oh, ini dari versi membaca dengan mudah. Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi aku tidak membiarkannya menguasai aku. Betul. Nah, jadi begini. Sebentar ada komen lagi. Terima kasih Bapak, engkau sangat baik. Sangat-sangat baik. Engkau memberikan hukum yang fleksibel bagi kami manusia. Yang hidup dalam daging. Yang syarat dengan keinginan dosa. Terima kasih Bapak. Ini dia. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Ada 1 Korintus 6 ayat 12. Ini jembatannya. Antara Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru. Bukan Tuhan kita berubah. Tidak. Tapi begini pengertiannya. Perjanjian Lama itu masih anak-anak. Selama masih anak-anak, harus diberi peraturan tegas. Iya atau tidak. Anak-anak tidak boleh diperlakukan fleksibel. Bahaya. Karena masih anak-anak. Nah, setelah Perjanjian Baru dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka kita sudah dianggap dewasa. Bukan anak-anak lagi. Nah, karena kita sudah dewasa,
di hadapan Papa memberi kita untuk memilih. Semuanya boleh, tapi harus milih mana yang tidak mencelakakan dan tidak membelenggu. Narkoba membelenggu, nikotin rokok membelenggu, alkohol membelenggu, perzinahan merusak, judi menghancurkan. Nah, itu ayat 12 1 Korintus 6. Milih, karena kita sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Jelas ya? Nah, ayatnya itu ada di Galatia pasal 4. Ini ayat yang terakhir. Galatia 4 ayat 1 sampai 4. Kita akan melihat itu. Ya, Galatia 4 ayat 1 sampai 4. Coba kita lihat. Terima kasih Bapak, hukummu luar biasa. Galatia 4 ayat 1 sampai 4. Sama lagi temanya, tidak ada lagi perhambaan, tidak ada lagi perbudakan. Maka itu sambil kita mendengar firman ini, mari masing-masing kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang memperbudak kita? Apa yang membelenggu kita? Alkohol, perzinahan, percabulan, pornografi, nikotin, ikatan-ikatan apa? Harus tahu. Nggak boleh ada perhambaan lagi. Kita ini orang-orang merdeka. Nggak terikat dengan apapun juga. Ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, ini bahasa Arab, akil balik, puber, ya, menjadi dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya. Itulah Tuhan Yesus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Woi, luar biasa ini saudara. Galatia 4 ini ya. Saya persingkat begini. Ada orang kaya. Mungkin famili saudara, kenalan saudara, mungkin teman baik saudara kaya. Tapi anaknya masih umur 7 tahun. Dan anaknya cuma 1. Berarti anak ini ahli waris papa mamanya enggak? Yang kaya raya itu. Yang papa senang kamu gabung. Ya. Ahli waris bukan? Iya. Tapi dia belum punya hak untuk menerima warisan papanya itu. Karena dia masih anak-anak. Nah, karena dia masih anak-anak umur 7 tahun. Maka harus ada, ya, harus ada yang orang Jawa ini ngemong, babysit bahasa Inggrisnya. Ada yang menjaga. Nah, anak yang umur 7 tahun ini harus dituntun, dibimbing, diperingatkan. Contohnya, awas, ada api itu. Aduh, jangan pegang. Itu ada strom. Namanya anak kecil, pegang stop kontak. Awas itu tajam. Pegang gunting, pegang pisau. Terus begitu. Ini ada anak saya komen di Facebook. Aku masih pengen ditapui Tuhan soalnya. Ini berarti kamu masih nakal, Yong. Awas kamu. Karena masih anak-anak. Walaupun dia ahli waris.
sambil jalan. Ya. Oh, terus apaan judul? Sebentar, nulis apa ini? Sesuai judul di Galatia 4. Tidak ada lagi perambahan. Jadi segalanya, termasuk rokok, Pak Michael. Oke, diskusi apa kalian? Saya teruskan ya. Iya. Ya udah, kalau ada orang masih suka rokok, nggak usah diberitahu. Tunggu aja. Tunggu apa? Ya, yang nggak enak terjadi di hidupnya, gitu ya. Nah, maaf, nggak usah diskusi dulu. Ayo semuanya, jangan diskusi dulu. Belajar dulu sampai ini selesai. Nah, lalu kapan anak ini nggak ada yang ngemong, nggak ada yang menuntun, nggak ada yang membimbing, sampai kapan? Sampai dia dewasa. Sudah tahu ini itu api, ini setrum, ini tajam, ini lubang, ini itu. Kalau sudah dewasa, nggak perlu lagi. Nah, nggak lama setelah itu, maka papanya akan mewariskan semua kekayaannya kepada anaknya ini. Maka itu di akhir kita belajar tentang 10 hukum ini. Jangan menghafalkan 10 hukum itu. 10 hukum itu nggak perlu dihafalkan. Itu sudah tertulis di hati kita, di hidup kita. Ya, oke, ini ada yang bertanya. Saya tahu. Bagaimana tahu kalau seorang sudah dewasa di mata Tuhan? Gampang. Dia nggak perlu dikasih tahu. Itu racun. Itu tajam. Itu bahaya. Nggak perlu. Itu tanda kedewasaan. Oke? Ya. Jelas ya? Nah, maka itu 10 hukum itu jangan kaku mengeterapkannya. Ya, tapi fleksibel karena usia kedewasaan kita. Terima kasih, pengajaran malam ini keren. 1 Korintus 6 ayat 12. Dan memberikan pemahaman yang benar-benar baru bagi aku pribadi. Nah, ini orang Surabaya. Kalau ngomong suweger polwis. Gitu ya. Aduh, saudara. Ayo mulai hari ini. Ya, kalau sudah kita mulai hari ini, periksa diri kita. Kita ini anak yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, atau masih anak-anak. Jadi tahu mana yang salah dan benar di mata Tuhan otomatis. Nah, ada istilah yang lucu. Ini bagi orang Surabaya. Saudara tahu orang Surabaya kalau ngomong anak-anak kan arek-arek. Arek itu anak bagi orang Surabaya. Nah, di Surabaya ada istilah arek tuwek. Tuwek itu tua. Ini kan gak betul kalimat ini. Kalau di Indonesia kan anak tua. Arek tuwek. Apa maksudnya? Maksudnya sudah beruban, sudah berjenggot, sudah ompong, tapi kelakuannya masih seperti anak-anak. Nggak bisa membedakan mana dosa, mana kebenaran. Nggak bisa. Padahal sudah tua. Baik tua usia umur maupun tua usia rohani. Bayangkan. Kalau ada yang sudah jadi Kristen sejak tahun 60-an. Tapi sampai tahun 2021 masih diperingatkan. Jangan merokok, itu dosa. Jangan berzina, jangan mencuri. Itu kan keterlaluan. Sudah umur segitu. Nah, inilah hukum yang Papa berikan. Jadi 10 hukum itu bukan menjadikan kita makin terbelenggu, tapi makin membebaskan kita. Nah, dunia perlu pengajaran ini. Ya, ayo semua kita berlomba-lomba jadi dewasa. Dan baiklah kita mau hidup sungguh-sungguh menuruti apa yang Tuhan inginkan. Salam balik dari CKI Hati Batu, Kota Batu Malang. Woi, luar biasa. Oke ya. Ayat terakhir. Ya, lalu kita merenungkan. Mau bagaimana model kita ini. 2 Korintus 11 ayat 2.
2 Korintus 11. Nah, Tuhan tuh ingin kita jadi dewasa. Nah, dewasanya sampai seperti ini. Masih banyak ya, sebentar. Saya cek dulu. 2 Korintus 11 ayat 2. Saya salah. 2 Korintus 11 ayat 2. Oh, betul ya? Saya akan bacakan inilah. Ini loh, target kita dewasa ini seperti ini. Ya, Juwiman, dari mana? Terima kasih juga. Sebab aku cemburu kepada kamu. Wih, ini luar biasa. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terjemahan lain. Sebab aku merasa cemburu kepada kamu dengan kecemburuan ilahi. Karena aku sudah menunangkan kamu dengan satu suami, yaitu mempersembahkanmu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. BIS. Saya rindu kepadamu seperti Tuhan sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Saudara, ini luar biasa. Terus, sebab ya MLT, sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami, supaya mempersiapkan seorang perawan yang suci kepada Kristus. Jadi akhir daripada semua peraturan dan hukum yang Tuhan buat, itu untuk mendewasakan kita. Sampai gereja Tuhan siap menjadi mempelai Kristus. Kan gak mungkin kawin dengan anak-anak. Nah itu dia. Terima kasih. Ini terjemahan versi membaca dengan mudah. Tuhan memberikan kecemasan kepadaku karena kamu. Apakah kamu tetap setia kepada Kristus? Aku berjanji untuk memberikan kamu kepada Kristus. Kristus harus menjadi satu-satunya suamimu. Aku memberikan kamu sebagai perawan suci kepadanya. Nah itu terjemahan versi membaca dengan mudah. Ada komen di Facebook. Jadi orang dewasa rohani gak perlu diingatkan hal-hal yang melanggar kebenaran. Justru sebaliknya. Betul Nita? Ya. Saran Pak, kalau sedang pengajaran, maaf ya, itu kebiasaan saya. Saya selalu menghargai orang. Ya, jadi maafkan. Karena yang ngikuti ini banyak sekali. Oke, maafkan saya. Jadi saudara, betapa Tuhan rindu kita menjadi dewasa. Supaya suatu saat nanti kita bisa bersanding dengan mempelai laki-laki surgawi. Kita gerejanya, mempelai perempuannya, dia adalah mempelai laki-laki. Puji Tuhan, William dari Australia, dari Sydney ikut ini. Oke ya saudara, mari kita berlomba-lomba menjadikan Yesus Kristus sasaran utama kita dan kita mempelai perempuannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mentaati semua perintah Tuhan. Haleluya. Oh, ada yang tanya, Pak Daniel sekarang usia berapa? Kok tetap energik melayani Papa? Puji Tuhan, kurang berapa hari lagi? Saya 65. Ya, Tuhan, Odan, awas kamu ya. Atau muncul kamu. Ini anak saya dari Cianjur. Oh, saya tinggal di Bandung sekarang ya. Oke, saya serahkan kepada host. Bagaimana ini? Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih buat
Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung dibuka mute-nya. Mari Bapak Ibu. Ada yang komen di Facebook, Tuhan sudah memerdekakan kita, tapi jangan kemerdekaan itu kita gunakan untuk kembali berubah dosa. Amin. Ya. Oke. Ada? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya, di kolom chat ini ada yang bilang, amin. Thank you Koden, amin. Thank you Pak. Terima kasihnya dalam hal apa? Coba tolong Bapak Ibu, terima kasihnya yang kayak gimana gitu, yuk. Terima kasih Pak Jeki. Loh, memang terima kasih sama Koden sudah memberitakan kebenaran. Yang Koden ngomong itu kalau udah dari 60 Kristen, 21 masih baby. Lah itu yang salah yang dengerin sama yang bawain khotbah gitu ya Koden. Bukannya nunjuk ya. Ya, Bukannya betul. nunjuk ini ya, maaf ya. Saya tidak mau menunjuk, tapi itu apa begitu. Jadi saya terus terang baru waktu ketemu Koden mendengar kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan tidak marah toh sama kita yang sudah dari lahir gitu Koden, enggak 60, 51 Koden. Enggak marah, Tuhan enggak marah. Karena selama mendengar pengajaran cuma dikasih susu terus. Maka itu enggak dewasa-dewasa. Mending susu Koden kok keluar gereja tuh rasanya enggak terisi gitu loh. Oh iya. Nah itu lebih lagi kelaparan terus. Nah waktu itu saya ketemu Koden ini jadi terisi terus, mata sebentar-sebentar dibuka gitu. Terima kasih Koden. Amin, sama-sama. Puji Tuhan, terima kasih Oma. Terima kasih Oma, hari ini dapat susu firman. Ayo yang lain. Kira-kira terima kasihnya apa, Dilan? Apa, Dilan? Ini ada gembala dari Riau, Pekanbaru. Sung Muse, Singnan Kuala. Dan Fucufunimen. Oke. Ada lagi ayo. Oh, mic-nya dikunci. Mic-nya siapa itu? Siapaan? Semua. Tunggu sebentar. Coba bukan. Ya, udah bisa, silakan. Silakan Bapak Ibu, udah bisa dibuka ini. Terima kasih Pak Daniel. Kita dibuat dewasa. Amin. Tidak anak-anak terus. Iya. Makan makanan keras. Siapa ini yang bicara? Amin. Oh, Pak Ini Philip. gimana, Pak? Pak Philip. Tunggu Oma, mau tanya dulu Pak Philip. Push, dewasanya gimana Pak? Ayo, silakan. Kita dibukakan bahwa tidak selamanya menjadi anak-anak terus, harus bertumbuh. Kalau jadi anak-anak terus, bagaimana mau menikah dengan mempelai surga? Betul. Oh ya, salah satu ciri anak-anak itu cengeng. Mewek, orang Jawa bilang. Manja. Ya, puji Tuhan. Pak Filipus dewasa malam ini. Tadi Oma minum susu, Pak Filipus. Hanya malam Ya, ini siapa ya, lagi Dek, ya. silakan. Ya, tadi kan malam ini kata Oma tadi dikasih Ini susu. Ayo, Lydia Lili ini Ibu Gembala, Peter Seniawan. ayo silakan. Ibu Magdalena tadi bilang terima kasih. Apanya yang terima kasih nih? Dikasih apa, yuk? Wah ini hostnya ini galak betul. Orang bilang terima kasih ditanya terima kasih gara-gara apa. Mesti jelas. Oke. Jelas, saya terima kasih sampai Bapak Daniel dikasih uang gitu. Ayo, terima kasihnya firmannya menyentuh di mana? Yuk, silakan. Ya, terima kasih atas firman pada malam hari ini, Pak Daniel. Sama-sama. Saya juga kenal Tuhan juga baru, bukan dari kecil ya. Dari SMP saya baru kenal Tuhan gitu. Jadi saya dengar firman ini, terus terang saya juga lagi belajar ya, gitu. Jadi saya dengar firman ini, saya akan belajar terus sampai Amin Bu Magdalena. Ya. semuanya gimana ya, terwujud lah istilahnya, menyenangkan hati Tuhan gitu.
Ya, puji Tuhan, sudah 3. Susu, dewasa, menyenangkan hati Tuhan. Ayo, Dilan tadi bilang terima kasih. Apa Dilan terima kasihnya? Ayo, silakan. Makasih Papi, selalu dibuat terhibur. Setiap dengar pasti tercengang. Amin. Oke, sebentar di Facebook ada pertanyaan. Saya nggak tahu dari siapa ini. Shalom, mohon penjelasan mengenai mempelai perempuan Kristus. Setelah di surga nanti, apakah ada proses selanjutnya? Seperti apa? Maaf, saya tidak paham mengenai proses perkawinan yang dimaksud. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kita, saya nyambung Pak Filipus tadi ya. Kalau gereja tidak mau menjadi dewasa, maka Kristus tidak akan punya mempelai perempuan. Dan apa yang terjadi kalau pernikahan anak domba itu batal karena pengantin perempuannya cengeng, mewek tadi itu, belum dewasa. Mari kita buka Wahyu 19. Ya, Wahyu 19 mulai ayat yang ke-6. Lihat judulnya. Ya, Wahyu 19 ayat yang ke-6. Ini judulnya. Ya. Udah, An ada enggak? Saya nggak bisa buka karena saya bukan co-host lagi nih. Oh, lompat. Sorry, saya bukan. Sorry. Tadi lepas ya. Ayo, lanjut. Ayo, bisa. Wahyu 19 mulai ayat ke-6. Lihat judulnya. Apa itu? Ya, yang satu terjemahan aja, An, supaya kelihatan judulnya. Ya, Wahyu 19 ayat yang ke-6. Tolong yang bertanya, yang di Facebook, saya nggak tahu ini saudara dari mana. Judulnya, Perjamuan Kawin Anak Domba. Woi, kalau istilah sehari-hari, Yahweh Tuhan mantu. Ya, siapa jadi menantunya? Gereja yang sudah dewasa. Yang gereja masih anak-anak, nggak usah jadi menantunya. Ya, jadi yang suka nabur bunga itu loh, kalau di pengantin. Oke ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Oh, ini Pak Agus Mujiono dari Nabire. Puji Tuhan, senang. Lihat itu. Oh, Pak Agus S2, luar biasa. Ini Bapak itu tokonya obrolan malam, baru muncul ini. Saudara perhatikan ayat 6 ini. Ini luar biasa. Haleluya. Karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Nah, yang bertanya di Facebook, apa kelanjutannya? Kalau kita sudah jadi mempelai Kristus, justru Tuhan Yesus tidak akan menjadi Raja segala raja kalau dia tidak menikah dengan gerejanya, yaitu kita. Saudara, selama ini kita hanya dengar, mari saudara kita berseru, Yesus itu Raja segala raja. 3 kali kita berseru. Biasanya WL kan begitu di karismatik. Tapi kita nggak pernah tahu kapan dia jadi Raja. Ternyata Yesus Kristus Tuhan jadi Raja itu setelah dia menikah dengan kita, gerejanya. Sayang waktu ya. Tapi nanti saudara baca ayat 6 sampai ayat 15. Wahyu 19. Nah, jangan dipisah. Naik terus. Karena ayat 11 itu judulnya firman Tuhan. Itu jangan dipisah. Bingung kita. Lanjut. Ayat 15. Ya, saya percepat. Ini loh akhirnya ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang bermata 2. Segala bangsa untuk yang akan memukul segala bangsa.
dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, ya, dan ia akan meras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Ini pelampiasan kemarahan Tuhan Yesus terhadap setan-setan itu. Lihat ayat 16. Dan pada jubahnya dan bahannya tertulis suatu nama. Sebenarnya bukan nama, pangkat. Raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menikah dengan gerejanya yang dewasa, maka tidak ada penghakiman, penghukuman bagi roh-roh jahat itu. Jadi ketika Tuhan Yesus bersatu dengan gereja, yaitu gereja yang dewasa, maka pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia adalah raja segala raja. Wih, luar biasa ini. Jelas ya? Oke. Sebentar, di Facebook ada tanya lagi, Sud. Ini anak saya dari Brisbane. Ya, jadi itu termasuk waktu we speak against Jesus enggak? Ya, jadi selama kita masih hidup, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Jadi Sud, artinya dosa apapun selama kita masih diberi kesempatan hidup, maka Tuhan akan tetap mengampuni. Itu dia. Oke, lanjut Jack. Silakan siapa yang mau bertanya atau buat pernyataan. Ayo, Pak Agus Mujiono mungkin. Silakan. Maaf saya terlambat, jadi belum dapat mengikuti secara dari awal. Next time, thank you. Ya, makasih Pak Agus. Ya terlambat, yang penting selamat Pak. Ya. Amin. Ayo, siapa nih? Pak Santoso nih. Dari tadi buka mute dia Pak. Wah, tutup lagi. Mari. Siapa lagi? Halo, saya mau tanya nih, brother. Oh iya, silakan Pak. Silakan. Pri, mau tanya Pri. Iya. 10 perintah Tuhan itu dalam perjanjian baru sekarang ini apakah relevan atau masih berlaku? Oh masih. Yaitu tadi dalam konteks yang fleksibel. Jangan kaku. Contoh ya, contoh. Contoh ya. Ada hamba Tuhan Pri yang Ya. mengajarkan bahwa Nggak dengar suaranya gabung dengan suara siapa itu? Coba. Tolong di mute. Sudah. Ayo Lan, ayo. Ada bantuan bagaimana, Roland? Ya, hilang. Ayo Roland. Signalnya belum dibeli itu. Ada orang hilang. Ada orang hilang dia. Signalnya. Oke, saya jawab. Oh, tapi nggak ada dia ya, nggak bisa. Ya udah, yang lain sambil nunggu Pak Roland. Ya, yang lain silakan. Mari. Michael, tadi bertanya masalah rokok. halo, Ya, masuk Roland. Ya, ayo Roland. nah, kalau 10 perintah Tuhan masih relevan sekarang, ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa perpuluhan itu tidak relevan di perjanjian baru. Bagaimana tanggapan Papi? Memang sama sekali nggak relevan di perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus, begini ya, Tuhan Yesus, Rasul Paulus, Yohanes, pokoknya semua penulis perjanjian baru, termasuk Tuhan Yesus, tidak pernah satu kali pun memerintahkan kita untuk mengembalikan perpuluhan. Sama sekali tidak. Oke? Jangan dibahas. Saya beri contoh. Hukum Musa, jangan makan darah.
Jangan makan daging yang najis, binatang yang najis seperti babi. Nah, itu peraturan ada dalam Taurat. Tapi agama-agama menjadikan itu kaku, tidak fleksibel. Buktinya, gara-gara babi aja agama-agama perang bukan? Kasihan si babi, disalah-salahkan terus. Padahal ini loh loh, kenapa tertawa? Iya toh, kasihan babinya, betul. Kalau saya ngelihat ada orang beragama begitu fanatiknya ya soal makan babi, saya pikir babinya kasihan. Padahal tolong diperhatikan, ini kebenaran yang fleksibel tadi. Maksud Yahweh Tuhan memberikan peraturan jangan makan darah, jangan makan binatang najis, itu hanya untuk hidup sehat. Enggak ada urusan surga neraka, enggak ada urusan peraturan ibadah. Ngerti enggak? Maka itu tadi saya jelaskan lewat Keluaran 20 ayat 25. Agama itu merusak hukum Tuhan. Lihat, sampai hari ini enggak sedikit loh perang agama gara-gara babi. Oh, maaf saya berkata. Nah, darah itu enggak boleh dimakan. Karena semua penyakit adanya di dalam darah. Maka itu untuk tahu penyakit itu apa, periksa darah. Semua penyakit ada di dalam darah. Nah, kalau orang makan darah, ada yang berkatakan direbus. Nah, sama dengan rebuslah air got, air selokan, minumlah. Nah, itu sama dengan itu. Kalau orang tetap makan darah. Tapi, papa sih nggak kaku. Kalau kamu masih suka makan yang aku larang, ini kalau Tuhan model saya cuma bilang, siapkan peti mati di rumah. Supaya kalau tiba-tiba anfal, kena serangan, mendadak mati, keluarga nggak repot, peti matinya sudah ada. Tapi agama itu kaku. Jadi perang gara-gara makanan. Padahal bukan itu. Jelas ya saudara-saudara, bukan cuma Roland Purba yang tanya ini, semua kita. Inilah salah satu bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Oke, Jackie. Ya, terima kasih dari Bapak Roland, manusia tertua di dunia. Ya, Aku boleh tanya, Jack, sama Koden. boleh. Silakan, Oma. Koden tadi bilang darah. Nah, kita suka makan tin frasa dengan darah. Itu boleh nggak? Memang Koden bilang lebih baik minum air got. Saya ngerti, tapi bingung juga. Loh, silakan kalau mau makan. Nggak apa-apa, kan tadi katakan 1 Korintus 6 ayat 12. Semuanya boleh. Tapi bagi yang goblok-goblok, sampah pun dimakan. Rokok itu sampah, dimakan. Alkohol itu lebih kencing kuda, lebih murni daripada alkohol, diminum lagi. Nah, itulah. Ya, kita mau dewasa atau anak-anak, terserah. Ya. Enggak, karena saya berdiskusi dengan famili saya yang dia bilang dia makan darah. Saya bilang nggak boleh. Karena dalam Alkitab memang dalam perjanjian lama nggak boleh, perjanjian baru boleh semua. Jadi ya di situ terus kita dua-dua diam, lebih daripada nanti jadi lebih ini, lebih baik diam. Tapi kalau memang di perjanjian baru semua diizinkan. Jadi kita harus tahu sendiri gitu ya, Koden ya. Iya kan, memang darah itu kotor. Ya sudah pilihannya. Oke, thank you. Ya, Koden. Sud, Makasih, Oma. ya Sud, lagi nanti papa telepon kamu sendiri ya Sud. Karena itu nggak masalah kok. Ya, oke Sud, nanti papa telepon. Nah, ini di Facebook ada yang tanya. Oke, lanjut. Sudah selesai? Kalau enggak, Bertanya, silakan Pak Filipus. masalah fleksibel hukum ya, fleksibel hukum dari Bapak itu apakah juga termasuk hukum perkawinan? Yang apa contohnya Pak Filipus? Tentang perceraian. Oh, kalau itu jelas Malaki 2
16, aku benci perceraian. Nah, jadi ada yang fleksibel seperti makanan. Ya, apa-apa boleh, tapi kita harus milih. Kalau kita sudah dewasa, nggak perlu lagi diberitahu. Tahu itu racun kok dimakan. Kalau perkawinan ada ayatnya, aku benci perceraian. Nah, itu beda. Berarti hukumnya memang tidak boleh bercerai ya? Loh jelas, karena ada. Ya, yang tertulis itu kita harus perhatikan. Aku benci perceraian. Tapi jika ada penyebab seperti kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana Pak Den? Ya, nggak harus cerai, dipisahkan dulu dua orang itu. Nah, untuk kekerasan dalam rumah tangga, kan negara ada peraturan KDRT, laporkan polisi. Siap. Terima kasih. Ya, jadi tetap cerai tidak, pisah dulu. Begitu. Kenapa Pak Filipus mau menikah ya? Tidak, karena ini kan persoalan yang rawan gitu loh. Dari setiap gereja beda-beda pandangannya. Ya, pokoknya tidak ada alternatif. Tidak, Tuhan benci perceraian. Itu dia. Malaiki 2 ayat berapa Koden? 16. Oh, I see. Makanya aku. Oh, oke. Thank you, Koden. Ya. Jack, saya bukan nanya tapi mau ngomong, boleh nggak? Oh boleh Oma, boleh. Nggak tahu apa kalian masih ingat nggak saya suatu hari nggak tahu di Zoom yang mana saya menceritakan ada keluarga yang bentrok dengan anaknya sampai keluarga ini tidak boleh lihat cucunya. Masih ingat nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan sekarang anaknya dan cucunya sudah pulang ke rumah orang tuanya. Puji Tuhan. Hebat. Amin. Tuhan Yesus yang hebat. Ya, terima kasih. Amin. Mari Pak Duki udah buka mute. Silakan Pak Duki. Hanya mengaminkan saja ini Pak Jeki. Oh iya. Diberkati betul dengan aturan dan hukum-hukum itu kita tidak sembarang itu. Jadi terarah begitu. Terima kasih untuk firman-Nya. Ya, untuk Papi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, silakan siapa lagi bebas bertanya hari ini malam ini. Ayo silakan. Boleh. Ibu Cen mau bertanya. Silakan Bu. Kurang dekat Bu, suaranya. Nggak jelas ya. Ini loh Kode, perceraian itu kan hal yang dibenci oleh Tuhan. Kemudian mencuri, berzina, apalagi tuh yang jahat-jahat kan juga dibenci Tuhan kan. Apa itu setara nggak, sejajar nggak ya hal-hal itu dengan perceraian itu? Iya, apa yang tertulis itu. Jadi mereka tuh bercerai itu sama aja berzina, mencuri dan merampok. Iya, sama. Iya. Betul. Jadi sebenarnya, sebaiknya sesungguhnya tuh perceraian itu tidak boleh ya. Loh, bukan tidak boleh, Tuhan benci. Coba baca. Iya, apa itu Malaiki 2:16. Bukan. Sudah saya taruh di grup Korak, Cen. Oh ya. Jadi saya pernah bilang sama orang-orang yang bercerai itu. Jadi kalian ini selama hidupnya sudah melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan ya. Iya, oke Cian. Ya pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya perceraian itu dengan dosa-dosa lain tuh yang kayak mencuri. Sama, iya sama. Sama ya. Iya. Udah. Makasih Kode. Sama-sama. Ada beratnya atau ringannya, Koden? Atau sama beratnya sama ringannya? Sama. Buat Tuhan dosa itu nggak ada berat, ringan, besar, kecil, tidak ada. Korupsi 15
konsumsi 5 miliar sama dosanya. Beli beras yang beda kilonya Oma di pasar. Ya. Dosa sama, perceraian dosa bahaya. Ayo silakan lagi, ini lagi seru tuh, cerai-cerai. Ayo Ibu Magdalena silakan. Ya, selamat malam Pak Daniel. Mau tanya, kalau misalkan pasangan kita sering mengucapkan kata cerai itu kira-kira hukumnya bagaimana? Apa kalau di agama tetangga kita kayak Muslim gitu kan itu udah turun talak kata mereka ya. Sama terus kalau kita masih satu rumah katanya kita berzina, bener nggak itu? Enggak. Kalau cuma ngomong enggak. Ya. Ya, jadi ibu sebagai istri harus bisa dalam tanda kutip menggarami suami. Untuk dia betul bisa mengenal kebenaran. Begitu. Soalnya kata-kata itu kadang-kadang sering dia bicarakan itu Pak. Kalau misalkan ekonomi lagi nggak ada, Ya. gitu ya. Ya begini Bu, pokoknya menurut firman Tuhan, istri yang rohani itu akan mempengaruhi suaminya. Suami yang rohani takut Tuhan akan mempengaruhi istrinya. Jadi begitu, Ibu mulai hari ini hidup betul-betul menyenangkan Tuhan, lalu pasti suami akan berubah juga. Kita masalah udah terlanjur maju. Kalau udah maju aja terus, Oke, jangan Pak. berhenti. Ya, Terima kasih Pak Daniel. sama-sama ya. Ayo, ada yang lain? Di chat ada dia, di chat kalau Ya, bacain. Apa itu? gimana pendapat Papi tentang Matius 19 ayat 9? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah ya sudah. Jadi bacanya harus jelas. Ada orang hanya pakai ayat sepotong. Kalau istri berzina bisa diceraikan. Nah kalau orang itu menceraikan istrinya, lalu kawin lagi, walaupun istrinya karena perzinahan, dia berzina juga. Jadi baca jangan tanggung-tanggung, lengkap. Ngeri itu. Oke, aku nanya boleh, Jack? Enggak, tunggu dulu. Baru 7 kali, Oma baru 7 kali. Silakan. Ya, mengampuni kan 7 kali. Kita mengelilingi tembok kan 7 kali. Mengampuni 7 kali 77. Koden, saya mau nanya. Misalnya ada salah satu istri atau suami meninggal. Ini orang Manado bilang, itu belum masih basah itu kubur, udah ada pacar. Bagaimana itu, Koden? Apa itu termasuk berzina? Enggak. Kan kalau sudah meninggal pasangannya ya enggak apa-apa. Itu cuma bicara apa ya istilahnya itu. Sebentar. Ya menjaga perasaan lah. Cuma begitu saja. Tapi Tapi nggak apa-apa enggak ya? apa-apa. Usah meninggal kok. Nggak, maksud saya gini, apa mau baru seminggu meninggal, sebulan, 2 bulan? Nah ya itu cuma etika saja. Oh, oke. Etika, Oma. Jadi itu hanya kepatutan saja. Terima kasih, Koden. Terima kasih, Nak, Andre, Anto. Terima kasih ya. Siapa tahu menikahnya ya. Silakan Pak Duki mau bertanya dulu. Silakan Pak Duki. Ya. Selamat malam, Papi. Maaf. Selamat malam. Ada satu yang saya masih terganjal ini tentang bagaimana ya saudara-saudara kita yang ada di pedalaman ini. Ya, mereka kan ada naluri kepala suku sehingga sampai saat ini ya bukan hanya orang-orang yang tidak tahu firman mereka, justru mereka sangat kenal betul larangan-larangan itu, tetapi justru mereka kalau tidak kawin lebih dari satu, ya mereka itu belum dibilang itu orang kaya atau orang terpandang atau terhormat. Nah, ini menyikapi hal yang sedemikian ini, kira-kira apakah kita hanya bisa berdoa untuk mereka atau seperti apa yang kita harus buat? Ya terus sampaikan firman Tuhan. Terus sampaikan firman Tuhan. Terus. Begitu. Baik. Sampai firman itu merubah hidup mereka. Amin.
Ya, gitu ya. Oke. Halo, Hendra mau nanya boleh Pak Daniel? Oh, boleh. Waktu kasus Hendra cerai itu kan istri saya selingkuh Pak Daniel. Terus Ya. yang mengajukan perceraian itu kan saya. Berarti saya yang mengawali dosa itu saya ya Pak Daniel ya. Ya, karena waktu itu kan belum kenal kebenaran. Nah, ini kan berapa hari ini sudah ada usaha seperti Miske menghubungi istrimu. Jadi nggak usah noleh ke belakang lagi, Hendra. Tapi lihat ke depan nanti Tuhan pasti akan pulihkan semuanya. Begitu. Iya Pak Daniel. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mari, siapa lagi? Ayo, silakan cerai, yuk, tanya, yuk. Tadi Pak Ri bilang mau beraplik saksian. Oh, nggak tahu masih ada, Pri? Masih. Oh, tanya dia. Terserah. Masih ada, ya. Ayo, An. Pak Dokter. Dokter Apli. Halo. Orang kaya. Signalnya juga kadang ini. Iya. Oke. Udah nggak ada? Lakukan firman Tuhan semuanya. Ayo, masih ada kira-kira? Bapak Ibu? Besok ada Zoom lagi, ya deh. Ya, besok malam ya. Bukan. Nggak ada besok malam. Digantikan hari ini. Besok malam ada Zoom lagi dengan kelompok lain. Nanti akan diberitahu. Ya. Sore jam 2 juga ada. Oh iya, besok sore. Terima kasih diingetin. Itu dengan pesat. Oke, nggak ada lagi Bapak Ibu. Kita tutup dulu serinya. Nanti boleh baru cerita. Oh, ada yang mau tanya nih. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ayat itu. Loh, iya, ya udah berarti cuma ngasih ayat saja. Betul, jangan hanya berseru-seru Tuhan, 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 tapi tidak melakukan firman Tuhan. Betul. Nah, ini yang untuk Besok siang. siang jam 2. Iya. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri dengan doa. Habis itu silakan yang mau bersaksi. Mari kita akan berdoa. Pak Agus Mujiono, silakan ikut dalam doa. Pak. Haleluya. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Bapa di surga yang mengasihi dan mengenal setiap kami. Amin. Kemurahan-Mu, kan kehadiran-Mu sendiri yang saat ini melalui Zoom ini Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Iya Tuhan, terima Kamu yang kasih. dahsyat itulah yang mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Amin, amin. Bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Ya, Bapa yang benar tolong Papa, dan terima memberi. kasih, terima Bapa yang kasih. melindungi, Bapa yang mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada kebenaran-Mu sendiri. Karena Engkau adalah kebenaran. Oh haleluya, terima kasih untuk malam hari ini. Papi Daniel telah Engkau urapi dengan urapan baru. Fresh anointing, urapan Ya, yang terima khusus. kasih. Sehingga setiap orang yang mengikuti akan Zoom ini mendapat pembaharuan rohnya, pembaharuan jiwanya, Amin. pembaharuan pikirannya, pembaharuan perilakunya, Ya, Bapak. sehingga terang dan garam Terima yang kasih. ada di dalam kebenaran firman-Mu menjadi nyata bagi setiap orang yang mau melakukan dan saat ini terus-menerus melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberikan kehausan dan Ya. kelaparan akan firman Tuhan. Amin, Dan amin. haus dan lapar firman Tuhan ini Terima terus kasih. mengalir di dalam sepanjang hidup kami. Mengalir dan terus mengalir. Sehingga dengan demikian kebenaran firman-Mu itu Ya. menghidupkan orang lain Amin, melalui terima kehidupan kami. kasih Bapak.
Terima kasih untuk Papi Daniel yang Kau kasihi, Kau lindungi, Kau urapi. Berkati Mami Louis, berkati setiap teman-teman di Persatuan. Dan kemanapun hamba-Mu ini berada, penyertaan dan perlindungan yang maha tinggi selalu Terima menyertai Papi kasih, Daniel. Terima kasih Tuhan untuk host, terima kasih untuk semua orang yang terlibat. Terima kasih untuk ingin tahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan bila malam hari ini kami akan tidur, kami penuh dengan syukur dan sukacita. Terima kasih. Engkaulah Bapa yang dahsyat, yang akan terus membawa kepada kami kerinduan dan kehausan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Agus, apa kabar ini? Haleluya. Ya. Kangen Oma ini. Yang di Facebook IG sampai besok jam 14 WIB. Kita ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Rudi. Ya semuanya ya. Oke. Terbayar. Awalnya itu. Gimana kabarnya?